Presiden Edisalis Donald Trump menyebut nama calon pemimpin Iran yang akan menjadi kepala negara setelah rezim Ayatollah di Teheran digulingkan. Trump mengatakan kandidatnya sudah siap dan menunggu perang usai. Trump mengatakan pemerintah baru Iran lewat jalur tertutup diduga meminta negosiasi dengan Amerika, sehingga dia siap berbicara dengan mereka. Rezim Teheran membantah informasi itu dan menegaskan tak akan bernegosiasi dengan Amerika. Kini Kor Garda Revolusi Islam bersiap untuk perang total hingga akhir. Pada saat yang sama, Trump menawarkan kesepakatan serius kepada pemerintah baru di Iran yang sangat mirip dengan apa yang terjadi di Venezuela. Mayoritas anggota pemerintahan Iran dapat mempertahankan jabatan mereka dan tetap berkuasa setelah kematian Ayatollah Ali Khamenei, dan jika Teheran pada dasarnya mulai bekerja sama dengan Washington. Namun meskipun ada tawaran seperti itu, Trump juga menambahkan bahwa perang melawan Iran menurut perkiraan militer akan berlangsung setidaknya 4 minggu lagi. Dan tujuan utama saat ini adalah penghancuran total armada Angkatan Laut Iran. Saya Alexei Pichi, mari bahas topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini agar sebanyak mungkin penonton bisa melihat episode ini. Selain itu, saya juga mengajak kalian untuk subscribe ke channel Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya, dan di sana juga kalian bisa melihat pengumuman semua video yang tayang di channel YouTube ini. Jadi, di Iran setelah wafatnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah dibentuk Dewan Kepemimpinan Sementara yang terdiri dari 3 orang yang akan memimpin negara sampai terpilihnya pemimpin tertinggi yang baru. Dalam dewan yang disebut Triumvirat ini, anggotanya adalah Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Kehakiman Gholam Hossein Mohseni EJI, dan ulama berpengaruh Ayatollah Ali Reza Arafi. Sesuai konstitusi Iran, setelah pemimpin tertinggi wafat, negara ini sementara dipimpin oleh Triumvirat. Pemimpin tertinggi yang baru bisa saja terpilih hanya dalam beberapa hari, dan ini adalah pernyataan resmi. Dan menurut Menteri Luar Negeri Iran, pergantian rezim tidak mengancam negara tersebut. Arakci menegaskan lembaga negara Iran tetap berjalan dan prosedur konstitusi dijalankan semestinya. Majelis ahli diperkirakan segera berkumpul dalam beberapa hari untuk memilih pengganti Khamenei. Namun, Donald Trump tampaknya punya rencana kepemimpinan sendiri. Secara khusus, Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa ia memiliki 3 kandidat untuk menjadi kepala baru Iran. Ia menambahkan Washington masih berencana melanjutkan operasi terhadap Teheran. Namun, Trump belum mengungkapkan nama kandidat karena perang masih berlangsung dan hasilnya belum jelas. Penting diingat, pada Minggu, perwakilan utama Iran untuk keamanan nasional, Ali Larijani, menyatakan negara tersebut akan dipimpin oleh komite sementara yang telah kita bahas. Saat Trump ditanya soal rencana penyerahan kekuasaan hari ini, ia menyatakan militer setempat, termasuk Korps Garda Revolusi Islam, bisa dan sebaiknya yang melakukannya. Menyerahkan senjata mereka kepada rakyat, pada dasarnya meletakkan senjata dan berpihak kepada rakyat Iran. Namun di sini saya ingin berhenti sejenak pada triumvirat kekuasaan yang kini terbentuk di Iran. Trump sudah menawarkan kesepakatan menarik kepada mereka. Sebagian besar anggota pemerintahan Iran bisa tetap berkuasa setelah kematian Ayatollah Ali Khamenei jika Teheran mulai bekerja sama dengan Washington. Donald Trump menyebut ini sebagai skenario yang mirip dengan kejadian di Venezuela setelah Amerika menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya. Berikut kutipan pernyataan Trump. Menurut saya, apa yang kami lakukan di Venezuela adalah skenario yang benar-benar sempurna. Semua orang tetap pada jabatan kecuali 2 orang. Dan inilah yang dikatakan Trump, dengarkan orang-orang Iran. Ya, Khamenei sudah tidak ada, selesai. Pikirkanlah, mungkin kalian sebaiknya bekerja sama dengan kami, dan kalian semua akan tetap berkuasa. Tidak ada lagi yang akan kehilangan kekuasaan. Namun sekarang di Iran, mereka tetap berencana memilih penerus Khamenei. Ini harus dilakukan oleh majelis ahli. Ini adalah dewan yang terdiri dari 88 ulama, atau seperti mereka disebut Ayatollah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan pemimpin baru negara itu mungkin adalah yang kedua, putra Ayatollah yang wafat, Mojtaba Khamenei, berusia 56 tahun. Dia seorang rohaniwan dan orang kepercayaan mantan pemimpin tertinggi Ali Reza Arafi, 67 tahun.
Atau ada kandidat lain yaitu cucu pendiri Republik Islam Ayatollah Ruhollah Khomeini, Hasan Khomeini. Jika Iran memilih pemimpin tertinggi baru, kesepakatan Trump pada dasarnya batal. Trump mengatakan kepemimpinan baru Iran setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei telah menghubungi Washington untuk meminta perundingan dimulai lagi. Berikut kutipan Trump. Mereka ingin berbicara, saya setuju dan akan melakukannya. Sebenarnya ini seharusnya dilakukan lebih awal. Mereka seharusnya menawarkan sesuatu yang praktis dan mudah lebih awal, tidak menunggu terlalu lama. Pada saat yang sama, Presiden Amerika Serikat mencatat bahwa beberapa perwakilan Iran yang terlibat dalam kontak dalam beberapa minggu terakhir sudah tewas akibat serangan tersebut. Kutipan. Sebagian dari yang kami ajak negosiasi telah meninggal akibat serangan besar itu. Mereka bisa membuat kesepakatan dan seharusnya melakukannya lebih awal. Trump menyatakan keyakinannya bahwa pemberontakan rakyat di Iran tak terelakkan saat mengomentari kemungkinan perkembangan peristiwa. Trump mendukung ucapannya dengan menunjuk kegembiraan di jalan-jalan Iran dan perayaan diaspora Iran di Aleyhisselam setelah kabar kematian Ali Khamenei. Saat ditanya kesiapan Gedung Putih mendukung protes dengan memperpanjang pengeboman, Trump menjawab akan menilai situasinya. Sumber Arab dan Amerika dari Wall Street Journal melaporkan bahwa Ali Larijani melalui perantara Oman diduga menawarkan Amerika Serikat untuk kembali berunding soal program nuklir Iran. Trump mengatakan pimpinan Iran memintanya melanjutkan negosiasi dan dia setuju. Saya ingatkan, perundingan terakhir dengan Amerika Serikat terkait program nuklir diadakan di Jenewa pada 26 Februari, artinya 2 hari sebelum operasi militer ke Teheran dimulai. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi saat itu setelah pertemuan meyakinkan bahwa kedua pihak telah mencapai kemajuan yang baik dan mulai membahas secara rinci elemen-elemen dari perjanjian nuklir di masa depan. Saat itu, saya sudah menyatakan di siaran saya bahwa semua itu tidak benar. Utusan khusus Presiden Ayatollah Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner, kecewa dengan hasil pertemuan dengan delegasi Iran. Saat itu semuanya sudah menunjukkan bahwa namun hari ini, Kepala Dinas Keamanan Iran, Ali Larijani, menyatakan bahwa Teheran tidak akan melanjutkan kembali negosiasi nuklir dengan Washington. Ia membantah laporan bahwa dirinya diam-diam mencari solusi diplomatik di tengah konflik dengan AS dan Israel. Berikutnya, saya akan menerjemahkan kutipan dari Larijani. Kami takkan bernegosiasi dengan Aisyah. Trump membuat kawasan ini kacau dengan harapan palsu dan kini khawatir korban di tentara Amerika bertambah. Dia mengganti slogan Amerika di atas segalanya menjadi Israel di atas segalanya dan mengorbankan tentara Amerika demi ambisi kekuasaan Israel. Dengan kebohongan baru, dia kembali memaksakan harga kultus individunya ke tentara Amerika dan keluarganya. Tak lama setelah itu, Donald Trump menyatakan operasi militer Washington di Iran bisa berlanjut 4-5 minggu ke depan. Menurutnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Amerika Serikat telah menghancurkan pimpinan Iran dan Trump menyebut jumlahnya sekitar 48 orang. Selain itu, pemimpin Amerika tersebut menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk melakukan negosiasi lebih lanjut dengan Iran. Namun, dia belum bisa memastikan apakah negosiasi itu akan terjadi dalam waktu dekat. Donald Trump bersumpah membalas kematian 3 tentara Amerika, memberikan ultimatum baru kepada Teheran dan mengajak rakyat Amerika mendukung perjuangannya untuk kebebasan. Ini pidato kedua Donald Trump kepada bangsa dalam 48 jam terakhir. Amerika Serikat dan Israel berencana menyerang Iran seminggu lebih awal, tapi serangan pertama ditunda karena alasan operasional. Axios melaporkan alasan operasional dan intelijen ini, mengutip pejabat tinggi IAS dan Israel. Disebutkan bahwa penundaan tersebut memberi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, 1 minggu lagi untuk memilih antara 2 jalur paralel, diplomasi atau perang. Ini juga membuat putaran terakhir negosiasi nuklir di Jenewa pada 26 Februari menjadi jauh lebih penting, memberi Iran peluang terakhir untuk kesepakatan.
Setelah putaran kedua negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran pada 17 Februari berakhir tanpa kemajuan, militer Amerika dan Israel sudah bersiap untuk melakukan serangan dalam 4 hari pada 21 Februari. Serangan saat itu batal karena intelijen menyarankan menunggu, sebab akan ada peluang menyingkirkan Ali Khamenei dalam waktu dekat yang akhirnya benar terjadi. Di sini saya akan berhenti sejenak, silakan tulis pendapat Anda. Tulis kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng dan beri like. Teman-teman, jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda bisa mendukung channel YouTube ini secara finansial melalui donasi atau membership. Melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Sekian, jaga diri baik-baik. Sampai jumpa semuanya, bersambung.